Terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan, kesehatan yang baik, keluarga yang terbaik, pelayanan kami yang terbaik, hidup kami yang dilimpahi dengan segala kebaikan dan sukacita yang Tuhan berikan buat setiap kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini kami mau kembali dengar akan firman-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar dan kami renungkan pagi ini menjadi kekuatan dalam hidup setiap kami, dan Roh Kudus Engkau yang memberikan penjelasan, pembelajaran secara pribadi buat setiap kami. Urapi dan mampukan juga hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu. Biarlah kekuatan dan otoritas ilahi yang memampukan hamba-Mu menyampaikan firman ini. Terpujilah nama-Mu, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah atau di mana saja yang sedang streaming. Mari saudara, kita akan belajar satu hal yang sederhana dan ini sangat memberkati saya beberapa hari ini. Saudara sedang dipersiapkan untuk menerima kelimpahan, amin. Siapa di sini yang pengen menerima kelimpahan? Saya nomor satu saudara ya, semua pengen. Tetapi menerima kelimpahan itu tidak gampang kalau kita nggak siap. Setiap orang pengen kaya, pengen. Tetapi ketika kaya dia nggak siap saudara dengan apa yang dia terima. Nah saudara, mari kita akan belajar satu hal dari Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai 19. Ya, judul firman Tuhan saya tadi tangguh dan lincah. Habakuk 3, 17, 19 firman Tuhan bilang begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, kitab Habakuk ini ditulis sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, sekitar tahun 600 sekian saudara ya. Dan Habakuk ini hidup pada masa kerajaan Yehuda dalam keadaan tertekan, dalam keadaan krisis, di ambang kehancuran, ya, di ambang kebangkrutan lah kalau boleh dikatakan sekarang. Ada banyak penindasan, ketidakadilan, kejatuhan moral dan sebagainya. Ada sebuah krisis yang terjadi ya karena ada bangsa Kasdim, orang Babel yang menjajah bangsa Yehuda. Kala itu situasinya tidak menyenangkan, tidak enak kondisinya saudara. Tidak ada harapan sepertinya. Bahkan Habakuk tahu bahwa penderitaan yang dialami oleh Yehuda ini itu menjadi sebuah mimpi buruk buat bangsa itu. Ada skenario terburuk ketika hasil panen tidak ada, bahan makanan tidak ada, kemudian tidak ada sumber penghidupan, itu nggak ada lagi saudara. Tadi di ayat tadi ada beberapa hal yang Habakuk ceritakan. Yang pertama adalah pohon ara. Pohon ara itu adalah simbol kemakmuran. Simbol kemakmuran, pohon ara. Kemudian ada pohon anggur. Pohon anggur bicara apa? Pohon anggur bicara sumber dari sukacita, kesejahteraan. Kemudian adalah pohon zaitun, sumber minyak, kebutuhan utama untuk apa? Untuk makanan, untuk pengobatan, untuk penerangan di kala itu saudara. Ladang itu bicara sumber makanan, ya karena ladang itu menghasilkan gandum, jelai, sumber makanan. Kambing domba dan sapi itu bicara tentang kekayaan, ya sumber kehidupan. Kambing domba nggak ada lagi, pohon ara udah nggak ada lagi, pohon anggur tidak ada buahnya lagi, pohon zaitun udah nggak ada lagi. Artinya apa? Artinya Habakuk tahu bahwa kalau semua itu hilang, berarti ini sudah boleh dikatakan pada titik yang paling rendah, pada kesengsaraan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena semua yang dibutuhkan, semua yang diperlukan oleh masyarakat kala itu sepertinya udah nggak bisa lagi diharapkan. Tidak bisa lagi dinikmati, tidak bisa lagi dipanen, tidak bisa lagi dinikmati oleh masyarakat. Pohon ara udah nggak berbuah lagi, pohon anggur udah nggak menghasilkan lagi, bahkan kambing domba nggak ada, hilang dari kandang, udah nggak ada lagi kambing domba. Jadi Habakuk mengerti bahwa ada kehancuran ekonomi, ada sebuah bencana nasional, kelaparan yang akan terjadi kala itu.
Tetapi ada hal yang menarik di ayat tadi saudara, ada kata pertama yang muncul yaitu sekalipun. Sekalipun dalam bahasa Indonesia menunjukkan sebuah hipotesis terburuk. Artinya apa? Ada sebuah skenario, ada sebuah boleh bilang skenario, ada sebuah keadaan yang mungkin saja terjadi. Mungkin saja ini akan berimbas buruk. Andai saja semua kehidupan itu gagal, andai saja semua itu terjadi, andai saja itu semua dialami, Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak menghasilkan, semuanya itu terjadi, itu hal yang buruk. Itu hal yang akan menimpa, itu hal yang akan dialami oleh banyak orang. Tetapi ada kata namun di sana. Coba tampilkan lagi ayatnya, Amos slide yang pertama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun ini, saudara, kalau kata namun itu bicara sebuah keyakinan, sebuah deklarasi, sebuah pernyataan iman yang menantang sebuah keadaan yang berbeda. Namun ini menjadi sebuah keyakinan dari Habakuk yang muncul dari keputusan dalam hatinya bahwa kalau sampai skenario ini terjadi, kalau sampai keadaan ini terjadi, tetapi dia berkata, namun aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Allah. Amin. Sekalipun gak ada lagi makanan, sekalipun gak punya duit, sekalipun gak ada lagi beras di rumah misalnya, sekalipun udah gak ada lagi penghasilan, saudara bisa berkata, namun aku akan tetap beria-ria, tetap bersorak-sorai di dalam Allah. Dan ini gak mudah, karena apa? Karena itu sebuah keadaan yang nyata di depan mata. Saudara pengen hidup dalam kelimpahan, nanti kita dipersiapkan. Saudara pengen hidup diberkati Tuhan. Tetapi apakah saudara sudah mengalami hari ini? Mungkin ada yang sudah, mungkin on proses, tapi juga ada yang belum. Sekalipun misalnya saudara berkata, sekalipun saya belum mengalami kelimpahan hari ini, namun, nah ada kata namun saudara. Namun hati saya tetap bersuka cita, hati saya tetap bersorak-sorai. Bersorak-sorai karena apa? Habakuk berkata, karena Allah Tuhanku itu kekuatanku. Amin. Karena Allah itu kekuatanku, Dia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi ada sebuah keadaan, ada sebuah sikap iman dan keyakinan yang menantang keadaan. Dan ini adalah sikap dari hati. Dasar keyakinan Habakuk yaitu Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara, ungkapan kaki rusa ini menarik dan akan saya bahas hari ini. Kenapa Habakuk berkata kakiku seperti kaki rusa? Kaki rusa itu adalah gambaran tentang sebuah daya tahan, kelincahan, keteguhan hidup orang percaya dan orang yang beriman. Kaki rusa bicara tentang kemampuan seseorang untuk tetap kuat di dalam segala keadaan. Saudara, mari kita belajar rusa itu seperti apa. Siapa yang pernah lihat rusa? Pernah lihat rusa ya? Kan lagu juga sekarang seperti rusa gitu kan. Yang pertama saudara, kaki rusa. Rusa itu adalah seekor binatang yang tangguh di medan yang sangat berat. Rusa dikenal mampu berlari cepat, melompat tinggi, bergerak di medan yang sulit sekalipun. Mau itu tebing batu, curam, berbatu, sampai dengan hutan lebat, dia adalah binatang yang sangat kuat, sangat tangguh. Makanya Habakuk berkata, Tuhan akan membuat kakiku seperti kaki rusa. Ya, kaki rusa bukan hanya cepat, rusa bukan hanya lincah, bukan hanya cepat berlari, tetapi juga dia tahan. Dia tahan dalam keseimbangannya. Ketika dia berlari, dia bisa berlari dengan cepat. Saudara, mari kita buka satu ayat ini saudara ya. Dari Mazmur pasal 8 ayat 33 sampai 34 bilang begini. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Mazmur 18 ayat 33 sampai 34.
Jadi Tuhan membuat kaki saudara, yang kaki ini secara rohani Tuhan akan buat kakimu dan kakiku seperti kaki rusa. Yang apa? Yang kuat berjalan, yang kuat berdiri di tengah-tengah situasi yang tidak enak. Di dalam kondisi yang tidak nyaman, bukit yang berbatu, hutan yang lebat, mungkin tebing yang sangat curam. Rusa bisa berjejak dengan seimbang, saudara, tidak jatuh. Ada banyak tebing masalah yang sedang saudara harus tapaki hari-hari ini. Ada begitu banyak jurang penderitaan yang mungkin sedang saudara lewati hari-hari ini. Ada banyak jalan berbatu kesulitan yang sedang saudara harus jalani hari ini. Saudara perlu minta kekuatan seperti kaki rusa. Supaya apa? Saudara bisa melewati semuanya. Bersama dengan Tuhan kita tidak hanya berlari di jalan yang datar, saudara. Kalau jalannya datar orang bilang ya iyalah datar, semua juga bisa. Kalau jalannya rata ya semua juga oke. Tetapi ketika saudara berjalan dalam jalan yang penuh dengan batu, penuh dengan liku-liku, harus naik turun, harus ada di lembah, harus ada di bukit yang tinggi. Ada begitu banyak situasi yang berbahaya, ada begitu banyak kesulitan mungkin saudara dan saya harus hadapi. Apakah saudara tetap bisa bertahan dan kuat di medan yang seperti ini? Itu yang saudara dan saya harus kita berdoa secara pribadi. Sebelum kita menerima kelimpahan, sebelum kita menerima semua berkat, sebelum kita terima kunci yang Tuhan akan berikan, kita harus mempersiapkan diri. Kalaupun kita harus melewati ini, kalaupun saudara harus melewati situasi yang terjal dalam hidup saudara, saudara tetap kuat dan saudara tidak jatuh. Makanya Habakuk berkata, Allahku Tuhanku itu sumber kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa yang bisa lari, yang bisa lompat tinggi, bergerak di medan yang sulit sekalipun. Ketika hidupmu sedang sulit sekalipun tetap kita berlari, enggak jalan santai. Saudara, apa bedanya mobil yang biasa yang di jalan rata dengan mobil yang off-road? Pasti akan berbeda. Mobil off-road itu sudah dirancang untuk medan yang berat. Mungkin dia naik ke tempat yang terjal, mungkin dia akan turun ke sungai, saudara. Rodanya bergeraknya 4, 4-wheel drive, bisa depan, bisa belakang. Wah, keren banget. Tapi jangan coba-coba mobil saudara yang hanya bisa jalan di jalan rata, di jalan tol, ya kemudian dibawa ke gunung sampai naik-naik ke atas, wah bisa rontok semua, saudara. Kenapa? Karena tidak didesain untuk itu. Tuhan menciptakan saudara, Tuhan anugerahkan kaki rusa itu untuk apa? Untuk saudara tetap tangguh di medan yang berat. Untuk saudara tetap bisa berjalan di dalam keadaan yang sulit sekalipun. Dan saudara tidak menjadi orang yang gampang jatuh. Yang kedua saudara, rusa itu adalah hewan yang lincah. Lincah saudara ya, dan cepat untuk meloloskan diri. Rusa itu mampu melompat lebih dari 3 meter. Jadi kalau loncat, 3 meter saudara. Dan larinya itu punya kecepatan 80 km per jam kurang lebih. Jadi rusa itu ketika ada musuh, mungkin dia menjadi hewan yang gak terlalu kuat saudara. Karena mungkin badannya gak terlalu sekuat kayak misalnya singa atau mungkin beruang dan sebagainya. Tetapi dengan kelincahannya, dengan kecepatan meloloskan dirinya, ketika bahaya datang, dia bisa bergerak dengan cepat, dia bisa menghindar, dia bisa lari dari musuh, dia bisa lari dari tekanan, dia bisa lari dari serangan lawan. Karena begitu lincahnya dan kemampuan untuk dia meloloskan diri. Nah, itulah Tuhan saudara dan saya yang melatih kita menjadi orang yang lincah. Jangan jadi orang yang mager. Tahu mager saudara? Mager ada yang tahu? Mager tuh malas gerak. Jangan mager coba ya, bangunnya siang, ya apa-apa males. Kalau disuruh lemot. Aduh, ya kan orang kalau begini, kalau saudara punya anak mager atau misalnya saudara punya pembantu di rumah mager, kalau disuruh Mbak ambilin ini, ya klemat, enggak satset, enggak lincah. Kan kita juga enggak senang saudara. Nah, Tuhan akan melatih kita untuk bisa menghadapi segala sesuatu daripada kita berantem dengan masalah, daripada kita ribut komplain dengan masalah. Tuhan kasih hikmat untuk kita bisa melompat, menghindar, berlari dan menghindar semuanya. Kita bisa lewati semuanya dengan apa? Dengan kelincahan yang Tuhan berikan.
Coba kita buka ayatnya saudara. Dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Firman Tuhan bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Jadi kalau ada yang bilang gini, aduh ini pencobaan luar biasa berat. Tidak ada pencobaan yang luar biasa. Pencobaan itu semuanya biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan Allah itu setia karena Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu saudara dan saya diizinkan dicobai, Ia Tuhan akan memberikan kepada saudara jalan keluar. Amin. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya apa? Pasti ada jalan keluar enggak Bapak Ibu? Pasti. Pasti ada solusi enggak dalam setiap pencobaan masalah? Pasti. Pasti. Masalahnya ketika saudara lari, ketika saudara bergerak, saudara tidak keluar kepada pintu jalan keluar yang Tuhan beri. Saudara nyasar, ya, saudara belasar kemana, saudara GPS-nya ngaco, saudara nyasar nggak tahu kemana. Tuhan akan melatih saudara untuk menghadapi apapun. Hari-hari ini situasi yang sulit saudara harus membuat kita jadi orang yang jangan mager. Apa-apa mager, males lah, percuma lah, ngapain. Saudara orang mager gak dapat apa-apa. Tapi orang yang lincah, saudara kan pengen dong punya anak yang lincah, punya karyawan yang lincah. Apa-apa, set, kelar. Bahkan bosnya belum perintahin, udah kelar duluan saudara. Dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Bosnya perintahin 1, dia bisa kerjain 5 saudara. Set. Wah enak banget. Ya, enak. Tapi kalau ada yang lemes, ya dikasih tugas seharian gak kelar, diperpanjang lagi seharian gak kelar, lemat. Saya tuh kemarin ngasih tugas ke anak didik saya, anak SMP, ini kelas 7. Nah bikin tugas ya, minggu depan dikumpulin. Siapa yang ngumpulin lebih cepat dikasih bonus sama sertif. Ada yang satset saudara, dikasih tugas hari Rabu, hari Kamis sudah ngumpulin. Dan hasilnya bagus. Ada yang hari kedua, ada yang hari ketiga, bahkan ada yang hari terakhir, maksudnya 1 minggu setelah tugas. Itu pun ngumpulinnya sepulang sekolah. Ditanya, kamu kenapa belum ngumpulin? Iya Sir Steve belum ngeprint. Lah kok belum ngeprint? Uang tinggal ngeprint. Udah kamu sana ngeprint ke TU bayar. Paling berapa sih 2.000, 3.000. Udah ngeprint ke TU. Iya. Nanti istirahat kedua kumpulin ya. Taruh di meja Sir Steve, kalau tidak ada Sir Steve di ruangan, titip sama Miss Rizka di TU. Iya. Sampai saya pulang, saya tanya Miss Rizka, Miss ada titipan print-printan ada? Nggak ada Sir, nggak ada Bapak Ibu. Padahal tinggal ngeprint katanya. Saya nggak tahu dia ngeprintnya di mana, apa dia ngeprintnya di Sumedang atau di mana saya nggak ngerti. Akhirnya ketika itu saya panggil besoknya. Nah kamu mana? Katanya mau ngeprint. Oh iya Sir, tadi saya mau ngeprint. Tapi begini. Aduh alasannya ada. Ya sudah besok ya. Iya kalau besok gak dikumpulin nilainya 0. Iya Sir besok. Besoknya saya tanya lagi. Ngeprint, ngumpulin. Kagak juga. Malah dia bilang begini. Sir udahlah saya ngeprint di rumah aja. Boleh gak kalau misalnya saya taruh di security aja. Ntar sore saya taruh di security. Saya anterin ke security. Ya sudahlah, saya masih berbelas kasihan. Ya sudah, kamu taruh di security, masukin ke plastik, tulis nama ya. Nama kamu sama titip buat Sir Steve. Nanti Sir ambil di security sekolah. Singkat cerita saya lupa saudara. Seminggu berlalu, kemarin saya tanya security-nya. Pak ada titipan ini enggak? Titipan tugas dari anak saya kelas ini. Wah enggak ada Sir. Kertas barangkali keselip karena udah seminggu yang lalu. Enggak ada Pak, enggak ada katanya. Aduh enggak ada. Saya pikir kalau saya tanya anaknya, takutnya nanti anaknya bilang, udah Sir seminggu yang lalu. Aduh saya yang malu saudara ya. Ya sudahlah, saya coba ke security, saya tanya lagi semua security. Enggak ada Pak. Aduh ya sudahlah. Singkat cerita saya ketemu anaknya lagi istirahat kedua. Saya panggil, nah sini. Sir mau nanya, kamu sudah ngumpulin belum yang kemarin katanya mau ngeprint? Kan katanya mau dititipin ke security. Ini maaf ya, sertif lupa loh. Belum ngambil dari seminggu yang lalu, barangkali keselip. Kamu udah ngumpulin? Belum Sir. Mau marah gak saudara? Ya sudah kalau gitu nilai kamu 0 ya. Cuma cengar-cengir setelah itu ngeloyor. Tau ngeloyor saudara ya? Ngeloyor. Saya bilang aduh nilai 0 buat dia bukan beban berarti saudara ya. Ya sudah. Hanya tinggal ngeprint tapi kayaknya mager. Kayaknya lebih senang dengan hal yang lain daripada hal yang penting saudara. Nah mari saudara dan saya
Tuhan melatih saudara untuk tidak ngurusin hanya dengan masalah. Tetapi saudara menjadi orang yang lincah, orang yang tetap punya kekuatan untuk apa? Untuk bisa menghadapi segala tekanan, segala masalah dalam hidup saudara. Rusa yang ketiga, rusa itu tidak takut ketinggian. Ya, rusa tidak takut ketinggian. Ada jenis rusa seperti misalnya rusa kutub, rusa gunung. Nah, ini dia punya kemampuan seperti sangat ringan ketika dia lari, ketika dia lompat, ketika dia naik ke gunung yang tinggi tanpa mudah dia jatuh, saudara. Dan rusa ini punya insting yang sangat kuat. Kakinya sudah diciptakan Tuhan untuk medan seperti itu. Dia tidak takut ketinggian. Apa yang kita bisa terima ketika Tuhan memberikan kepada saudara kaki rusa? Saudara dan saya akan dibawa Tuhan naik tinggi. Amin. Tapi masalahnya, kakimu kuat enggak? Kaki saudara kuat enggak untuk bisa naik tinggi sampai ke gunung? Dari lembah Tuhan akan naikkan saudara ke bukit. Dari bukit Tuhan akan naikkan saudara sampai ke gunung yang tinggi. Walaupun jalannya terjal, walaupun tidak enak saudara. Masalahnya saudara kuat enggak kakinya? Saudara kuat enggak kakimu berjejak di atas bukit, di atas ketinggian? Jangan-jangan saudara takut ketinggian. Ketika Tuhan sudah mulai angkat saudara naik. Saudara bilang gini, udahlah Tuhan jangan tinggi-tinggi. Takut nanti jatuh, udah gak kuat Tuhan. Napas saya udah gak kuat. Dengan kaki rohani yang kuat, saudara akan dibawa Tuhan mencapai ketinggian dan kedewasaan rohani. Saudara akan terima pengurapan, karunia, hal-hal yang supranatural saudara bisa terima dari Tuhan. Saudara akan diangkat semakin tinggi, naik. Masalahnya saudara harus punya kaki yang kuat supaya saudara bisa sampai ke atas. Amin. Siapa di sini yang pernah naik gunung? Nah, pernah naik gunung kan? Kalau orang yang sudah sering naik gunung saudara, kakinya pasti udah kebiasaan. Jadi mau jalan naik gunung tuh udah biasa. Tapi coba kalau saudara belum pernah naik gunung, coba naik gunung. Ya, jangankan naik gunung lah, naik tangga 3 lantai Gracia aja. Baru 3 step udah berhenti. Aduh, ditanya, kenapa tante? Iya ini mau naik tangga, udahlah turun lagi naik lift aja. Padahal tangga cuma berapa langkah, lebih milih naik lift kan lantai 1. Kenapa? Sakit kakinya. Kenapa? Karena tidak terlatih. Ya, tidak dibiasakan. Minggu yang lalu saya dapat dari Instagram, saudara, kalau saudara mau sehat, hindari lift. Saya kirim ke grup, ya ke guru-guru. Kan kita lantainya lantai 4 nih sekolah. Kebetulan ya puji Tuhan tidak ada lift. Jadi setiap guru, siswa semua sama nasibnya, akan naik turun tangga. Jadi kalau saudara naik turun tangga, itu bukan sengsara, tetapi sehat. Membuat saudara kakinya semakin kuat dan semakin kuat. Nah rekan saya Miss Lani itu dia selalu bilang begini, "Sir saya keluar dulu ya." "Mau kemana Miss?" "Mau naik tangga." "Oh tugas ngajar?" "Enggak, latihan aja." Jadi dia naik tangga mungkin sampai lantai 3 turun lagi, nanti naik lagi, turun lagi. Itu akan melatih otot-otot kaki saudara menjadi kuat. Jadi kalau suatu ketika saudara naik ke tempat yang tinggi, naik kepada ketinggian tertentu, saudara tidak menjadi gampang lelah. Tidak akan menjadi orang yang gampang jatuh. Itulah yang Tuhan inginkan buat saudara dan saya. Tuhan berikan kaki rusa buat saudara supaya saudara tidak hanya ada di bawah, tidak hanya ada di lembah. Tetapi saudara naik ke bukit, naik lagi sampai ke gunung. Kenapa? Karena saudara menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang lincah. Dan saudara tidak takut ada di ketinggian. Jadi buat Bapak Ibu yang kalau datang ke Gracia hanya 1 lantai naik lift, mulai hari ini berubahlah, bertobatlah, naik tangga. Tua kecuali Mak Yo, jangan Mak Yo sudah umurnya, Mak Yo naik lift. Kalau yang masih umur 50, 60 ya mungkin masih kuat ya pelan-pelan lah saudara ya. Datang dari setengah 7, dari setengah 7 datang naik tangga pelan-pelan nyampe atas jam 7 pas. Saudara ya 30 menit ya. Supaya apa saudara? Supaya saudara semakin sehat, semakin kuat, kakinya semakin bisa menahan beban tubuh saudara. Ya,
Apalagi yang muda-muda nih, muda-muda pencet lift, saudara. Ya enak lah pencet lift. Coba naik tangga, turun tangga, saudara, itu akan jauh lebih sehat, akan jauh lebih membuat saudara kuat di dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak baik. Nah, saudara sekalian, Tuhan berikan kepada kita kaki rusa supaya apa? Supaya saudara tahan dalam menghadapi tekanan. Kita tidak mudah roboh meskipun ada beban yang menekan saudara. Meskipun ada sesuatu yang menghimpit saudara. Saudara tidak menjadi mudah capek, mudah goyah. Kenapa? Karena terlatih. Makanya rohani harus dilatih, jasmani juga harus dilatih. Kaki rusa bicara lincah dalam mengambil keputusan. Kita harus satset lincah. Kita harus tahu kapan kita maju, kapan kita harus lompat, kapan kita harus menghindar, kapan kita harus ngambil keputusan A, kapan kita ngambil keputusan B. Artinya apa? Tuhan melatih saudara menjadi orang yang cerdas, orang yang berhikmat, orang yang lincah, satset. Jangan apa-apa pengennya disuruh, tidak ada inisiatif. Kalau disuruh baru jalan, kalau disuruh baru jalan. Kalau nggak disuruh, kalau ditanya kenapa kamu nggak begini, nggak disuruh sih. Ya. Kaki rusa membuat saudara mampu menapaki jalan yang terjal. Saudara akan dibawa Tuhan naik ke bukit rohani lebih tinggi dari standar dunia. Amin. Kalau dunia standarnya di sini, Tuhan akan membawa saudara naik lebih tinggi. Sehingga orang berkata, emang kita dibedakan dari orang lain, dari dunia. Karena Tuhan akan membawa kita naik tinggi. Saudara akan diberikan keseimbangan dalam hidup. Di tengah dunia yang penuh dengan goyangan sekarang, goncangan dan sebagainya, kita tetap stabil dan tetap bisa berkata, Tuhan adalah kekuatan. Hari-hari ini kita terus berdoa untuk bangsa kita, Bapak Ibu. Kita harus berdoa terus supaya bangsa ini tetap dijaga oleh Tuhan. Situasi yang terjadi hari-hari ini di berbagai tempat, itu sangat mengkhawatirkan secara fakta. Ya, karena begitu banyak demonstrasi yang sudah ke arah anarkis dan sebagainya. Kita perlu berdoa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin kita nggak bisa ya berbuat apa secara fisik, tetapi kita bisa secara rohani. Kita bisa minta sama Tuhan. Tuhan kirimkan roh kedamaian. Tuhan kirimkan malaikat untuk menjaga kota kita. Menurut informasi jam 9 akan ada massa yang berkumpul di Cirebon. Kita berdoa supaya Tuhan luputkan, jangan sampai terpancing, jangan sampai terprovokasi, jangan sampai nular ke tempat-tempat yang lain. Kita perlu berdoa. Di tengah situasi seperti ini, biarlah kita tetap bisa bertumpu kepada Tuhan, punya keyakinan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Sekalipun dunia bergoncang, sekalipun ekonomi lagi sulit, sekalipun ekonomiku sedang mengalami masalah, sekalipun aku belum punya uang, namun aku tetap bersorak-sorai dan bersuka cita karena Allah sumber kekuatan. Sekalipun terang bangsa belum tutup, namun kami akan tetap bersuka cita dan bersorak-sorai. Kenapa? Karena Allah sumber kekuatan. Momen ini membawa kita bisa naik lebih tinggi. Tuhan sedang melatih kaki kita untuk tidak hanya berjalan di tanah yang datar, tetapi Tuhan sedang melatih kaki kita berjalan di tanah yang penuh dengan batu. Kadang-kadang harus naik, kadang-kadang harus turun, kadang-kadang mungkin bisa kesleo. Tetapi kalau kaki kita kuat, ada keseimbangan, ada kemampuan menapaki jalan yang sulit sekalipun, tetap Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Ratapan 3, ini sebuah ayat yang sangat bagus dan ini menjadi perenungan saya setiap hari. Ayat 22 sampai 23 berkata begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya sedang mendisiplin diri saya, Sekian bulan yang lalu saudara, yang apa-apa lah saya cerita. Ya lucu juga sih. Sekian bulan yang lalu saya itu puasa saudara, intermittent. Kalau lagi ngetren tuh intermittent puasa. 3 bulan tak jalanin saudara, 3 bulan puasa intermittent. Jam 7 malam terakhir makan, buka jam 1, 18 jam. 3 bulan jalan saudara. Ya, tuntas 3 bulan. 3 bulan selesai. Tapi begitu 3 bulan selesai saudara, saya tuh banyak dikomplain orang.
Saudara Steve kekurusan, jadi tua, jelek, aduh Tuhan ini bener gak sih saya bilang gitu kan. Ya, celananya mulai turun nomornya saudara, mulai turun 3 nomor. Bajunya mulai kegedean, aduh saya bilang kegedean kenapa. Terus teman-teman pada ngomong, udah jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu ekstrim. Kemudian saya konsultasi dengan teman yang dokter. Dia bilang, kok jangan terlalu ekstrim kok, ya puasa boleh. Tapi jangan terlalu ekstrim, takutnya apa? Takutnya malah nanti kebablasan, malah habis kata ibadahnya. Masa sih habis? Udah gini aja. Makan dijaga tetap, coba olahraga enggak? Jarang, saya bilang Sabtu kalau enggak Minggu, coba sekarang olahraga, everyday, sehari 30 menit, setiap hari. Waduh saya kan kerja, saya bilang gitu, ya pokoknya 30 menit, mau di dalam rumah, mau di kantor 30 menit. Kemudian berjemur dia bilang gitu kan, cari sumber matahari pagi. Waduh. Singkat cerita saudara, saya memantapkan diri, saya bilang setiap pagi sebelum saya berangkat sekolah, saya harus bangun pagi, saya doa, saya jalan kaki. Jadi ini sudah 2 minggu saudara, puji Tuhan. Semoga tetap seperti kaki rusa, tetap kuat dan lincah. Setiap pagi saya bangun, saya doa sama Tuhan, saya minum, saya ganti baju, saya ambil sepatu, saya jalan 30 menit, saya taruh di jam saya, 30 menit saya harus jalan, muter-muter. Sekitar rumah, 30 menit muter-muter, selesai mandi berangkat sekolah, selesai mandi berangkat sekolah. Setiap hari saudara, setiap hari. Kenapa? Untuk melatih kaki saya juga. Ternyata karena jarang dilatih, maaf saudara, maaf ya. Coba saudara kalau jarang latihan, sok jongkok aja, jongkok begini. Terus bangun, kan? Kenapa? Karena tidak terbiasa dilatih. Pertama cuma 2 kilometer saudara ya, udah pegel, udah ngos-ngosan. Kemudian hari kedua naik 2,5 kilo, 3 kilometer, 3,5 kilo. Setiap hari, 30 menit. Tujuannya apa? Supaya kaki saya terlatih dan saya kuat. Sambil saya berjalan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya. Rahmatmu selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ya, daripada jalan kaki diem doang ngelamun, nyanyi aja. Nyanyi deklarasi, kasih setiamu Tuhan tak berkesudahan, kasih setiamu tak berkesudahan. Terima kasih buat hari ini. Saya sehat, saya sempurna, saya diberkati Tuhan, kasih setiamu tak berkesudahan. Saya percaya ketika kita menguatkan jasmani kita dan menguatkan rohani kita, saudara akan siap terima kunci kemenangan, terima kunci kelimpahan. Saudara menjadi orang yang siap. Amin. Tidak menjadi orang yang cengeng, tidak menjadi orang yang mana. Nanti pada waktunya, percayalah. Ya, kami dari sekolah juga sedang menantikan sesuatu yang terjadi dalam 1-2 hari. Kami sedang dibawa naik, kaki kami harus dipaksa Tuhan naik ke bukit yang terjal. Mungkin selama ini jalannya rata, enak, gak ada batu kan, rata, lurus gitu kan. Tapi kalau jalannya naik, jalannya turun, wah betis dan paha ini perlu dilatih Bapak Ibu. Kalau betis dan paha sudah tidak terbiasa, wah bisa malam gak bisa tidur. Hari pertama, hari kedua bangun pagi merengkel semua, bener kan? Merengkel karena gak biasa. Tapi begitu hari ketiga, hari keempat, hari kelima, ke-10, ke-11, oh sudah biasa. Sudah bisa menikmati. Ya jalan everyday is okay, naik tangga turun is okay saudara. Kenapa? Karena kita sedang dilatih Tuhan untuk menghadapi banyak tantangan dan kita harus tetap kuat. Ada satu lagu saudara, saya akan putarkan buat saudara. Lagu ini diciptakan oleh seorang namanya Thomas O. Kreslom tahun 1923. Lagunya berjudul Great is Thy Faithfulness. Ya, kalau saudara pernah dengar lagu ini, bisa diputarkan, Mos? Ya, kita dengerin dulu saudara ya. Lagu ini bagus banget dari Ratapan tadi saudara. Saudara dengerin lagu ini, pasti lagunya sudah kenal kok. Ini lagu zaman apa ya? Zaman Miss Ina masih remaja katanya. Bisa digedein sedikit, Mos? Saudara perhatikan teksnya baik-baik ya. Ada teksnya nanti ya. Thy faithfulness, O God my Father, there is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is
mercy and love. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Saudara, ketika semuanya tidak baik-baik saja, ketika semuanya mungkin gagal dalam hidupmu, firman Tuhan berkata, Allah kita tidak pernah gagal. Amin. Great is thy faithfulness. Kesetiaan Tuhan itu kekal. Kesetiaan Tuhan itu jaminan untuk saudara dan saya. Sekalipun, namun kesetiaan Tuhan tetap kekal. Rahmat dan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Tadi dikatakan lagu itu, morning by morning new mercies I see. Setiap pagi Tuhan. Ketika kita buka mata dan berkata, Tuhan, morning by morning kesetiaanmu selalu baru. Kasihmu selalu baru, saya lihat setiap pagi. Ketika jiwamu letih dan ketika hidupmu mungkin tidak punya pengharapan, jangan bersandar pada kekuatan kita, bersandar pada kekuatan Tuhan. Lagu tadi berkata, all I have needed thy hand had provided. Artinya apa yang saudara dan saya perlu, tangan Tuhan akan menyediakan. Amin. Tidak ada alasan untuk saudara dan saya takut. All I have needed, semua yang saya perlu, thy hand had provided. Tuhan sudah menyediakan. Bersukacita di dalam Tuhan, it's enough. Tetap bersukacita, beria-ria. Habakuk berkata di dalam Tuhan. Why? Great is thy faithfulness. Besar setiamu Tuhan, Lord unto me. Besar setiamu Tuhan dalam hidupku. Lagu tadi berkata blessing in thousands. Artinya apa? Berkat yang begitu luar biasa. Berkat yang banyak disediakan Tuhan. Summer and winter. Artinya musim bisa berlalu. Musim panas, musim gugur, semua akan berlalu. Tetapi great is thy faithfulness. Musim boleh berganti, situasi boleh berubah. Tetapi kasih setia Tuhan tetap nyata. Great is thy faithfulness. Kasih setia Tuhan tetap besar dan nyata buat saudara. Amin. Kuatkan langkah kita, mempersiapkan diri untuk terima janji yang terbaik dari Tuhan. Jangan pernah kita lemah, jangan kita pernah menyaksikan Tuhan. Tuhan sumber kekuatan, Tuhan yang melatih kita untuk kita bisa mengalami kemenangan. Amin, Tuhan memberkati. Bapa, saat ini kami datang di hadapan Tuhan.
pengharapan kami hanya kepadamu. Kami tidak bisa berharap kepada kekuatan kami. Kami tidak bisa berharap kepada setiap dan suasana maupun keadaan di sekitar kami. Saudara, hari ini saya minta saudara benar-benar menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Kita mau berdiri dan berdoa sungguh-sungguh buat bangsa ini. Tanggalkan semua persoalanmu secara pribadi. Saya minta kita semuanya tidak terlalu ego dalam diri kita bahwa kita pun punya masalah. Semua ada masalah. Tidak ada satupun yang kami tidak punya masalah. Tapi pagi hari ini saya minta tanggalkan semuanya. Kita nyatukan hati kita buat berdoa buat bangsa ini. Firman Tuhan mengatakan kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Kesejahteraan negara adalah kesejahteraan kita. Dan saudara saat ini ada di bumi Indonesia dan berjejak di kota ini. Satukan bersama-sama saat ini kita berdoa buat bangsa ini. Kami mau bersatu hati bersama-sama dengan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa kami buat bangsa dan negara kami ini. Saat ini kami tetap mau berdoa buat keamanan di kota kami, sekalipun Tuhan sudah ada suatu pernyataan bahwa apa yang akan dilakukan mereka dengan demo, ojol dan sebagainya dibatalkan. Sekalipun kami sudah mendengar akan berita dan pemberitaan itu. Tapi kami tahu Tuhan, setiap pemberitaan yang diberitakan pasti ada pro dan yang ada yang kontra. Oleh karena itu kami hanya minta di dalam nama-Mu, turunkan damai sejahtera-Mu atas kota kami. Kami berdoa saat ini untuk seorang pribadi ojol yang mengalami musibah di Jakarta. Kami tahu Tuhan, kehilangan seorang ibu terhadap anaknya, kakak dan adiknya, merasakan kehilangan dan hatinya pun akan merasakan sesuatu hal yang pedih. Kami doakan buat keluarga ini ya Tuhan, buat mereka benar-benar mengerti bahwa apapun yang terjadi sudah terjadi. Kami mohon Kau beri kekuatan dan penghiburan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mau berdoa buat keadaan yang ada saat ini, baik di ibu kota maupun di kota-kota lain Tuhan. Kami banyak mendengar apa yang terjadi di Bandung, apa yang terjadi di Solo, apa yang terjadi di Surabaya, di Semarang dan lain-lain Tuhan. Tidak ada satupun yang di luar daripada jangkauan mata-Mu. Kami doakan saat ini ya Tuhan, Engkau turun tangan dan Kau selamatkan Indonesia. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Jangan sampai Indonesia yang sudah baik ini menjadi porak-poranda kembali.
Apa yang sudah dibangun dirusakkan kembali. Apa yang sudah mencapai suatu taraf perbaikan menjadi hancur kembali. Karena mau tidak mau Tuhan, kerugian tetap akan terjadi pada negara kami. Ini yang kami doakan, biarlah Engkau melakukan proteksi-Mu Tuhan atas bangsa ini. Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin Tuhan, di mana setiap pribadi di Indonesia ini merasakan suatu beratnya pajak, suatu beratnya peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi, gejolak yang ada, ketidakpuasan dari rakyat tentang apa tindakan-tindakan yang ada di DPR dan sebagainya. Tuhan, benar kami tidak tahu. Tapi kami mohon anugerah-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Berikan roh kesadaran Tuhan buat para pemimpin yang mempunyai kedudukan baik di DPR maupun di kabinet. Kami minta Tuhan, Engkau berikan roh kesadaran untuk mengembalikan apa yang tidak menjadi haknya Tuhan. Sekalipun kami tahu Tuhan itu tidak hal yang mudah. Seperti Engkau beritahukan pada hari ini tentang firman. Tidaklah hal yang mudah tetap berdiri tegak di tengah-tengah badai. Tuhan, kami minta dalam nama-Mu, Engkau yang akan melakukan segala sesuatu. Kami tidak tahu caranya Engkau melakukan, tapi ini doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Beri roh kesadaran Tuhan untuk mengembalikan apa yang bukan menjadi haknya. Dan berikanlah Tuhan, para pemimpin ini mengerti akan jeritan hati rakyat. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua yang instansi yang terkait Tuhan. Dengan keadaan dan apa yang ada sampai saat ini, biarlah mereka mempunyai suatu hikmat yang daripada-Mu. Solusi, jalan keluar Tuhan, tolong Tuhan. Hikmat yang dari surgawi, kebijaksanaan dari surgawi, Engkau masukkan dan Kau berikan secara spesial buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Supaya mendapatkan suatu solusi yang baik dan mententeramkan akan keadaan bangsa dan negara ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan, sehingga demo-demo yang ada tidak menambah rusuhnya keadaan bangsa ini dan kerusakan yang ada baik di Jakarta maupun di sekitarnya. Bapa, ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami dan Engkau mendengar segala seruan doa kami Tuhan. Engkau dengar doa kami. Selamatkan Indonesia. Kami tahu Tuhan semua harus terjadi. Tapi biarlah semua Kau buat sedemikian rupa, Kau kemas Tuhan. Sampai tidak akan membuat kehancuran buat bangsa ini. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami juga tetap berdoa untuk bencana-bencana alam yang ada ya Bapak. Engkau yang akan menolong supaya bencana itu tidak akan membawa sesuatu kehancuran buat bangsa ini. Baik di Indonesia maupun yang di luar-luar negara-negara di sekitar kami dan di seluruh benua. Tuhan tolong. Kalau belum waktunya, Engkaulah yang akan mengundurkan semuanya Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu.
Anak-anakmu dimanapun mereka berada, apapun yang terjadi, mereka tetap dapat berdiri teguh karena masa keamanan sudah kau berikan. Patok keamanan engkau sudah berikan, dan kau akan siapkan kunci kelimpahan pada masa-masa kesukaran dan kekeringan. Tuhan, layakan kami menerima dan menikmatinya. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan. Terima kasih untuk segala kasih karunia anugerah. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga berdoa, biarlah penginjilan sampai ke ujung bumi. Kau berkati semua media yang memberitakan kabar kesukaan, memberitakan kabar kelepasan, memberikan kabar kebebasan, memberikan jalan kebenaran dan hidup. Biar itu sampai ke ujung bumi. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semua. Dan hari ini Tuhan, kami tetap minta, berikan daya tahan tubuh yang baik. Berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan. Karena kami percaya proteksi ilahi terjadi atas bangsa ini. Proteksi ilahi terjadi atas kota kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak supranatural. Suatu minyak yang tidak ada di dunia. Dan tidak ada diproduksi di sini. Kalau kami boleh ada di tangan kami, ini mukjizat. Oleh karena itu biar kemujizatan, sesuatu di atas rata-rata, boleh terjadi atas hidup kami. Ya Tuhan, atas mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami. Berkati tangan kami dan kaki kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau berjalan tetap. Kami mau melakukan semua kegiatan kami. Buat kaki kami berjejak pada gunung batu yang daripada-Mu. Kami melakukan segala pekerjaan kami bersama-Mu. Dan kami percaya semua yang kami kerjakan bersama-Mu Tuhan mendatangkan hasil yang luar biasa. Terima kasih Bapak untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan. Sehingga kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya mau beritahukan walaupun sudah ada suatu pengumuman bahwa hari ini itu tidak jadi adanya demo ojol, tapi tetap kita waspada dan berdoa buat bangsa dan terutama buat kota ini. Ya, Tuhan memberkati semuanya.